Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang petang semuanya. Iya. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat penciptaan manusia. Nggak ada yang sakit kan? Soalnya lagi musiman. Nanti kalau kita masih punya banyak waktu, kita ibu mau bikin game kecil-kecilan. Kalian akan menyusun puzzle tentang proses atau tahapan penciptaan manusia. Nah, Al-Quran hadis. Oke, hakikat penciptaan manusia. Nah, apakah kalian pernah bertanya tentang kita ini asal usulnya dari mana? Seperti dari lahir, terus kita tumbuh, terus kita hidup. Pernah kalian bertanya? Atau hanya sekedar saya hidup doang, sampai mati ya udah, kita kalau mati. Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Pernah. Kalian bayangkan sebesar atom kecil atau sesuatu yang paling kecil bisa diciptakan oleh Allah atau dibentuk oleh Allah menjadi manusia yang sempurna. Jadi kita sempurna ya. Kita di atas iblis atau di bawah iblis? Di atas yang masa. Tapi untuk sekarang kebanyakan manusia bersikap seperti iblis. Gak usah tegang. Kita hari ini pelajaran terakhir kalian karena kalian sebentar lagi PKA ya. Ya, kalau bisa seperti itu. Baik, pertama kita mengetahui tentang hakikat. Hakikat. Secara bahasa hakikat berasal dari bahasa Arab. Apa itu? Di bawah terus gitu. Ya, makasih ya. Berasal dari bahasa Arab hak yang berarti inti. Apa lagi? Ada yang tahu? Dasar. Oke, dasar. Sesuatu yang nyata, pokok atau fondasi, nyata atau fondasi. Nah, secara istilah, hakikat adalah sesuatu yang menjadi pokok atau inti dari sesuatu atau keberadaan sesuatu tersebut. Nah, kita mempelajari tentang hakikat penciptaan manusia. Nah, di dalam hakikat penciptaan manusia kita bagi lagi menjadi 3. Ada yang namanya hakikat biologis. Terus ada hakikat spiritual. Terus yang terakhir ada hakikat tujuan. Nah, kita akan menganalisis surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Berbicara tentang hakikat biologis, artinya manusia hidup melalui beberapa tahapan. Secara umum manusia hidup, atau kita lihat, kalian pernah dengar surah Al-Hijr ayat 26 tentang kalau manusia atau Adam itu diciptakan dari tanah liat atau lumpur hitam. Pernah dengar? Walaqad khalaqnal insana min salsalin immahnun kalau nggak salah gitu. Gitu. Nah, di sini ada secara umum ada 7 tahapan. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa di dalam Quran surah Al-Mu'minun itu terdapat 6 tahapan. Yang pertama ada, siapa yang mau baca? Al-Mu'minun ayat 12. Bahwa manusia diciptakan dari saripati. Yang pertama, di sini di ayat 12 ya. Saripati. Pokoknya nanti kalau kalian sudah paham ini, nanti kita susun puzzle. Saripati tanah. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Udah dari saripati, terus dari Dari tanah liat, lumpur hitam lagi. Kalian bayangkan manusia. Tapi sesempurna itu Tuhan menciptakan kita sampai
kedudukan kita itu di atas setan atau iblis. Tuh. Terus yang kedua, di ayat ke-12, di ayat ke-13 ada yang namanya nutfah. Nutfah ini gambarnya kayak gini kalau nutfah. Atau maaf, ini kita bukan berbicara jorok, tapi kita sedang belajar. Nutfah, kalian pernah lihat beruduk? Pernah lihat beruduk? Nah, dalam ilmu biologi, bukan dari ilmu biologi aja sih, kita mengenal bahwa sel sperma laki-laki bertemu dengan sel telur perempuan atau yang disebut ovum. Itu bertemu menjadi satu. Kalian bayangkan 250 juta sel telur laki-laki yang berhasil cuma satu. Itu aja belum tentu memang benar-benar zigotnya itu berhasil untuk masuk ke dalam ovumnya atau ruang rahim. Kalian pernah dengar kata-kata dari dokter Gia kalau rahim rahim itu areanya Tuhan. Jadi insya Allah ya nanti kita mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Ini hapus aja. Terus lanjut. Apa tadi namanya? Sel telur. Bukan. Ya, kalau di dalam Quran surah iya sel sperma sama sel telur, tapi kita berbicara tentang Quran surah Al-Mu'minun ayat 13-nya tadi. Ada yang namanya di situ, kalian bisa buka di mushaf digital kalian, namanya nutfah. Gambarnya itu tadi ya, yang kayak tadi. Kalau kita punya waktu nanti kita suruh pagam. Terus yang kedua, ada yang namanya alaqah. Setelah menunggu dalam kurun waktu 40 hari terjadinya gumpalan atau terbentuknya gumpalan darah. Ini namanya gumpalan darah. Ini udah masuk kayak apa ya? Pokoknya itulah gumpalan darah yang nantinya akan menjadi janin atau manusia seutuhnya. Terus lanjut karena kita nggak punya waktu banyak. Terus beranjak dari alaqah kita ke mudghah. Mudghatan kalau di ayat 14 kalau nggak salah. Mudghatan. Mudghah. Ini sudah terbentuk menjadi segumpalan daging. Pokoknya nanti segumpalan daging. Beranjak lewat dari kurun waktu 40 hari, dia akan berubah lagi menjadi tulang belulang. Tulang belulang ini tulang belakangnya itu udah terbentuk. Terus beranjak dari tulang belulang lanjut ke tulang belulang yang terbungkus oleh daging. Ya, pintar. Daging. Terus yang terakhir dijelaskan di ayat terakhir berbentuk makhluk lain atau selain manusia ya, artinya makhluk seutuhnya itu. Apa ya? Janin yang sempurna. Nah, pada hari ini karena ini pelajaran terakhir, saya hanya minta kalian untuk tahu tahapan proses terciptanya manusia itu ke-6 ini. Tidak secara umum. Secara umum itu yang tadi disebutkan di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 26 tadi, bahwa manusia itu diciptakan dari saripati, tapi kan belum berubah menjadi nutfahnya, alaqahnya, mudghahnya sampai janin yang sempurna atau manusia yang sempurna. Kalian akan menganalisis tentang ayat 12 sampai 14 tadi. Nah, pertanyaannya, kalian pernah tidak melihat bayi baru lahir langsung meninggal karena ada sesuatu, misalkan kayak dia tuh umurnya belum sempurna untuk dilahirkan, bisa aja sampai di sebelum terbungkusnya, belum dagingnya itu belum masih lemah atau masih baru terbungkusnya tulang belulang tadi itu oleh daging. Pernah tidak? Nggak pernah. Tapi kalian punya bayangan kalau ternyata saya itu lahir, terus saya tumbuh, terus saya hidup, saya itu punya tujuan. Pernah nggak? Pernah kalian berpikir bahwa saya hidup ini tujuannya untuk apa sih? Apa untuk menjadi beban orang tua? Tujuan. Udah paham? Tahapannya tadi ada berapa?
Ada 6, nanti saya tanya lagi ya. Terus hakikat spiritual. Setelah di proses ketiga, apa kedua ya? Segumpal darah terus ke tulang belulang. Kayaknya sebelumnya Allah sudah meniupkan ruh. Nanti tugas ruh ini kalau bertahan, ia sudah diberi akal, terus diberi tanggung jawab untuk menjalani kehidupan atau untuk menentukan tujuan hidup kalian itu apa. Lanjut ke sini, hakikat tujuan. Nah, sederhana, di hakikat tujuan kita sudah familiar sekali tentang di surah Al-Baqarah ayat 30 ayat 1 ya. Bunyinya kalau nggak salah, wa idh qala rabbuka lil malak ikat waru ikat walaqad khalaqnal insana bukan. Apa tadi? Wa idh qala ikat iki. Oh iya Pak. Alhamdulillah saya apa? Kayaknya saya gugup deh lihat anak-anak saya pintar semua tak? Kasih A. Si A, kayaknya kasih A ya. Itu kasih loh nama bukan A. Baik, selanjutnya kalian sudah paham tentang hakikat biologis, tahapannya tadi. Terus yang kedua hakikat spiritual. Yang perlu kalian ketahui bahwa hakikat biologis, hakikat spiritual, hakikat tujuan itu menjadi satu ketika kalian sudah menjadi manusia sempurna. Baik, selanjutnya karena kita masih punya waktu, saya mau karena saya punya game cicilan. Satu orang saja yang mau maju untuk menyusun puzzle ini. Yang mulai dari nutfah, ada alaqah, terus ada mudghah, sampai ke terbentuknya tulang belulang, sampai terbentuknya manusia sempurna. Saya pilih dari kaum Adam. Saya sebenarnya mau nunjuk yang tidur. Tapi karena Samil lagi pinter, maju aja. Ya nggak apa-apa dong, kan udah dijelasin tadi kan ada 6 tahapan itu yang perlu kalian pahami. Tidak secara umum, saya nggak nyuruh sampai 7 loh. Ada yang mau maju nggak? Saya nggak itu yang menjadikan hadiah ya, yang penting kalian tahu apa? Oh iya, kalau bisa saya kasih pulpen, tapi kalau pulpennya jatuh nanti macet. Siapa? Yang cowok, yang tulis itu yang nufah yang mana? Terus yang pelakon yang mana? Kan sudah dijelasin tadi. Ya, maju dong, katanya udah fatal. Kamu Sabi. Kalau orang lain nggak mungkin juga kan? Mungkin sih, tapi kayaknya. Semangat Samir. Semangat Bang Samir. Bantu dong yang kaum Adam. Kaum Kan Samil itu yang pertama, udah kasih clue loh. Yang satu yang mana Samil? yang paling panjang itu yang berapa? Apa sih tadi artinya Samil? Di lapak ya. Ini raja di manusia ini asli berakhir. Yang ini yang terakhir. Oke, benar nggak? Masa? Lihat Samir. Samil yang itu. Oh, itu baik. Yang ketiga. Yang merah. Mana yang salah? Yang merah. Yang ketiga. Tidak. Tanya lah. Ini sini. Ini lebih ke manusia. Ini dapat teman manusia serius bang. Udah ada akar pusat. Yang paling merah katanya tadi dia itu Kan kasih ini clue yang langsung merah. ini sudah pengalaman nih. Apa aja pengalaman? Lah, bisa berarti kalau udah utuh balik lagi gitu. Nah, sini lah. Serius. Punya sok. Oke, tadi berapa tahapan? 6. Bentar. Nurfah yang mana? Tahu? Tiga. Benar? Benar ya. Oh iya. Benar tidak? Benar. Terus yang ini apa? Tadi kan saya jelaskan yang kedua itu ada Alam kok. Alam dulu. alaqah yang mana? Ada. Terus ini apa? Lah. Oh ya, dia udah nyusun. Yang kaum Hawa lagi ini apa?
daging. Ya, nama di itunya? Oh. Ya, terus ini? Bayi. Jadi Ya, tulang belulang. Terus ini? Yang sudah terbungkus daging. Terus yang terakhir, hamil. Yang lain diam. Manusia apa? Manusia seutuhnya, Lamil. Kamu manusia seutuhnya bukan? Dan Ya udah. orang dengan ibu. Baik. Karena hari ini pelajaran terakhir kita, saya tutup. Silakan untuk menutup pelajaran kita pada siang hari ini. Marilah kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya tutup. Wabillahi